Berarti ada 2 episode. 1 episode namanya episode, 2 episode namanya episode Romawi. Tapi yang nggak pernah diajarkan di sekolah, ada episode yang ketiga. Yang episode yang ketiga ini lebih lama daripada episode pertama dan kedua, lebih besar kekuasaan daripada episode pertama dan kedua, lebih indah dan lebih berpengaruh daripada episode pertama dan kedua. Kira-kira episode ketiga ini episode apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas perkenanannya dan izinnya kita semua dapat berkumpul di sini. Allah berikan kita kenikmatan terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya, yaitu adalah nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan inilah kita bisa hidup di dunia, lalu mengumpulkan amal-amal lebih banyak lagi. Kita bisa mengumpulkan persiapan-persiapan lebih banyak lagi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berpulang kepada Allah, maka amal-amal yang sudah kita lakukan ini adalah amal-amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan senantiasa merindukan perjumpaan dengan beliau. Sesungguhnya kekasih kita di dunia ini banyak, tapi tidak ada yang bisa membantu kita ketika di yaumil kiamat. Ibu kita akan lari dari kita, bapak kita juga begitu, anak-anak kita nggak akan peduli dengan kita, apalagi cuma suami dan istri. Semua akan terpisah di waktu itu, dan kita benar-benar mengharap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri kita, lalu kemudian memberikan syafaatnya bagi kita, menuntun kita kepada surganya Allah, memberikan minum daripada telaganya, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di surga yang sama dengan Rasulullah, memandang wajah Allah, dan tidak ada lagi kenikmatan lebih daripada hal itu. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah dirahmati Allah. Dimanapun juga tetap sama, ibu-ibunya yang lebih ramai, alhamdulillah. Ini kalau suruh perang nih cowoknya sudah kalah habis gitu ya. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian sudah dirahmati Allah dan juga bapak-bapak. Pada hari ini kita sedikit coba untuk kembali menggali Islam. Saya dapat kabar tadi Ustadz Tengku ngisi di sini ya tadi pagi ya, masya Allah. Temanya tentang halal bihalal, alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita hari ini melanjutkan dengan 3 pilar di dalam Islam sekaligus kita menjawab. Baik, sebelumnya saya ingin menunjukkan ini gambar di depan, ini adalah gambar dunia Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar dunia. Dan gambar dunia ini adalah dunia pada zaman dulu. Dunia zaman dulu sederhana Bapak Ibu sekalian, karena gedenya cuma segini doang. Belum ditemukan Amerika, belum ditemukan Indonesia. Indonesia sudah ada sih, cuma orang-orang belum tahu kalau ada Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang dunia, dunia itu berbicara tentang tengah-tengah. Inilah namanya pertengahan dunia. Jadi kalau andaikan Bapak Ibu pernah baca teori tentang geografi, bahwa terjadi pergeseran lempeng benua, pernah dengar? Kira-kira setahun 11 cm sampai 18 cm lah bergeser lempeng benua. Jadi kalau misalnya sekarang lagi kemudian mencar semua, dulunya itu satu kata mereka. Dulunya itu namanya satu benua, namanya Pangaea. Pangaea ini kemudian pecah jadilah kayak dunia yang sekarang. Kalau Anda nanti mau googling di internet, googling di Yahoo gitu ya. Jadi ketik Yahoo terus ketik Google gitu ya, muncul, nah baru nanti tulis lagi Pangaea itu Anda tulis, dan bagaimana kemudian proses pemecahan ini, nanti Anda akan dapat di situ bahwa tengah-tengahnya benua Pangaea yang satu itu adalah Arab Saudi. Bukan Arab Saudi, Jaziratul Arab. Tengah-tengahnya di daerah sini. Nah, ini tengah-tengahnya di sini, Jaziratul Arab, Syam. Nah, itu tengah-tengahnya di sini. Makanya namanya ini adalah the center of the world. Ini adalah pertengahan dunia, the cradle of the civilization, rahimnya peradaban. Adanya di daerah Timur Tengah, Jaziratul Arab,
Syam dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak sekalian? Nah, jadi daerahnya di sekitar sini. Dari sinilah lahir peradaban pertama manusia yang ada kenal dengan nama peradaban Mesopotamia. Pernah dengar? Mesopotamia, lalu kemudian Ibrahim lahir di situ. Kalau kemarin yang pernah dengerin saya kemudian ceramah tentang Ibrahim, Ibrahim lahirnya di sini. Kelihatan nggak nih? Nah, lahirnya di sini di atas teluk Persia namanya kota Ur-Kasdim. Sedangkan Mesopotamia itu memanjang sampai ke atas ini seperti bulan sabit. Nah, ini adalah kemudian daerah atas paling atas ini sudah Turki, Sandi Urfa. Nah, itu adalah kemudian Mesopotamia. Gampangnya yang pengen saya sampaikan adalah disinilah namanya titik tengah dunia. Jadi kalau Anda ditanya di mana titik tengah dunia, disitulah terjadinya. Dan kalau ibarat dunia ini adalah sebuah sinetron, maka kira-kira syuting paling banyaknya di mana? Syuting paling banyaknya di mana? Di kampung, enggak, di daerah pertengahan dunia. Paham sampai di sini? Maka wajar seluruh kejadian-kejadian dunia itu semua berkisar di pertengahan dunia situ. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa ya kota-kota besar itu nggak pernah ada di atas dan di bawah, semuanya tengah-tengah situ semua? Ada daerah-daerah sini semua, ini pertengahan dunia semua. Lah wajar, lah kenapa? Di situ tempat syuting paling banyak. Di situ tempat Nabi muncul paling banyak. Maka kalau Nabi muncul, ya munculnya pasti di daerah-daerah sini saja. Nggak mungkin ada di tempat yang lain. Ini namanya pertengahan dunia. Berarti contoh, kemarin ada yang bilang Nabi muncul dari India misalnya. Benar atau salah? Oh, jelas salah. Secara statistik nggak mungkin. Itu namanya pencilan. Dari segi data seluruh Nabi munculnya di daerah Timur Tengah. Maka inilah pertengahan dunia, dari situ Nabi-Nabi banyak muncul. Kenapa nggak di tempat yang lain? Karena di situ konsentrasi manusia. Jelas Bapak Ibu sekalian. Apalagi Nabi di Indonesia nggak ada. Main TikTok lagi nggak ada, itu ya jelas ya. Nah, jadi ini adalah kemudian pertengahan dunia. Nah, apa yang terjadi pada pertengahan dunia ini? Ada banyak sekali episode-episode yang berlaku atau yang terjadi di pertengahan dunia. Episode pertama namanya Imperium Persia. Imperium Persia ini pernah membentang selama 1201 tahun, luas wilayahnya 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas? 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas itu? Sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia. Indonesia tuh luasnya nggak sampai 2 juta, sak laut-lautnya sekalian. Tapi Persia dia punya luas berapa? 7,4 juta kilometer persegi. Lihat itu di depan, bayangkan kalau ini adalah luasnya Persia, dia menguasai seluruh Turki yang sekarang, plus sedikit daripada Yunani, dia menguasai seluruh Mesir, lalu kemudian tarik Arab nggak dikuasai. Persia juga nggak mau pernah menguasai Arab. Lalu kemudian tarik sampai ke arah dekat Rusia. Kenapa Arab nggak dikuasai? Males itu sekalian. Jadi orang-orang penguasa zaman dulu tuh males menguasai Arab. Lah kenapa? Nggak ada yang menarik di situ. Jelas ya? Mau nyari apa di situ? Di situ belum ada batu, belum ada emas, belum ada garam dan sebagainya. Di situ cuma ada padang pasir. Emangnya mereka mau menguasai situ, mau bikin telur ceplok di situ di atas batu saking panasnya? Enggak. Mereka enggak tertarik pada Arab. Nah, itulah mungkin salah satu hikmah kenapa di Jazirah Arab itu dijadikan Ka'bah ada di situ. Supaya kenapa? Supaya orang yang datang ke situ benar-benar masabatan linnas, benar-benar berkumpul karena Allah, bukan karena yang lain. Coba Ka'bah ada di Jakarta. Nanti kalau orang pergi haji sekalian pergi ke pantai, paham sekalian? Niatnya nggak ikhlas kan itu kan ya. Tapi kalau ke Arab kita nggak pernah. Kalau ke Arab itu kita cuma mau lihat Ka'bah aja. Andai kan nggak ada Ka'bah di situ, nggak ada Masjid Nabawi di situ, kita juga malas ke situ, paham sekalian? Nah, itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita tuh ikhlas, betul lah. Jadi niatnya tuh nggak ada yang lain. Buktinya begini, dari dulu Persia tuh nggak mau menguasai Jaziratul Arab. Lah kenapa? Nggak ada untungnya. Mereka di situ udah berantem sendiri, di situ nggak ada sumber daya, ngapain kita kemudian menguasai orang-orang Arab? Nah, tapi intinya kekuasaan mereka sudah 7,4 juta kilometer persegi. 550 sebelum Masehi sampai 651 Masehi, menguasai kemudian seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian pertengahan dunia, termasuk Syam, termasuk kemudian Irak, Iran dan Turki dan sebagainya. Peradaban mereka gimana? Wah, jangan tanya. Ini adalah pintu masuk kota Ctesiphon. Pintu masuk kota Ctesiphon. Jadi kalau Anda ini kan kalau perumahan zaman sekarang itu kan yang kalau perumahan-perumahan bagus, kalau sana gapuranya bagus kan gitu kan ya. Kalau misalnya contoh ada tempat yang kemudian piramidnya terbalik gitu kan ya. Ada tempat yang gapuranya 200 meter gitu ya. Ini gapuranya coba lihat itu. Itu kira-kira 60 meter di atas kepala. Buat lengkungan kayak begitu, dan jangan bayangkan ini dibangun tahun 2018. Ini dibangun tahun ratusan teman-teman sekalian. Begitu hebatnya peradaban Persia pada saat itu, dan ini dulu kemudian gerbangnya menutupi seluruh kota.
Tapi yang ketinggalan cuma ini doang. Ctesiphon yang merupakan kota yang punya pintu kayak begini, itu salah satu kota di antara kota metropolitan. Jadi kalau andaikan di Jakarta di Indonesia punya konsep metropolitan, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi misalnya. Mungkin Bekasi harus pakai paspor sekarang ya, Masya Allah. Nah, Ctesiphon itu dulu adalah salah satu kota di antara 7 kota metropolitan. Orang-orang Persia menyebutnya Al-Madain, kota-kota yang 7 yang menjadi ibu kota yang saling berdekatan dan itu sangat luas sekali. Nah, ini adalah ibu kotanya Persia, Ctesiphon, dan ada 6 ibu kota yang lain yang model kayak begini. Peradabannya keren, nyembah matahari, Ibu sekalian. Ini adalah sebuah kota lagi di sana, betapa bangunan-bangunan dibuat sangat bagus sekali. Walaupun mereka menyembah matahari, tapi tetap kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah salah satu peradaban yang sampai sekarang diceritakan oleh orang. Dalam setiap sejarah apapun, anak-anak kita belajar di sekolah pasti belajar sejarah Imperium Persia. Itu episode yang pertama. Episode yang